Halo guys. Kami dari kelompok 7 PDBGR 2. Kami melakukan kunjungan lapangan ke Museum Sunan Giri. Sebelum masuk ke museum, perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdani, NIM 423241093 dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Saya Zahra Zalia Putri dengan NIM 423241090 dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Saya Hersa Ramadhani Siswanto dengan NIM 433241101 dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Saya Idam Khalid Akmal Atmaja dengan NIM 422241073 dari Prodi Destinasi Pariwisata. Stay tune ya. Dah. Nah, sebelum lanjut, kami akan menjelaskan sedikit tentang Museum Sunan Giri. Museum Sunan Giri, Kabupaten Gresik, diresmikan pada tanggal 9 Maret 2002 bersamaan dengan hari jadi Kota Gresik. Museum ini didirikan dengan dilatar belakangi oleh besarnya tinggalan arkeologi dan histori yang ada di Kabupaten Gresik yang berada di alam maupun masyarakat. Museum Sunan Giri menyimpan berbagai benda peninggalan sejarah, mulai dari masa prasejarah, klasik, hingga kolonial. Beberapa benda sejarah yang kami liput. Yang pertama yaitu sajadah. Koleksi sajadah di Museum Sunan Giri berupa fragmen sajadah yang berasal dari makam Sunan Giri. Sajadah tersebut biasanya dipergunakan Sunan Giri untuk menunaikan ibadah pada saat masanya. Koleksi ini menjadi koleksi permanen yang disimpan di Museum Sunan Giri. Berdasarkan teknik pengolahannya, dapat disimpulkan bahwa sajadah tersebut berasal dari Timur Tengah. Pecahan sajadah koleksi Museum Sunan Giri berukuran 68 cm x 23 cm. Yang kedua yaitu keris kalamunyeng. Keris kalamunyeng merupakan senjata yang dulunya adalah perwujudan kalam yang dipergunakan Sunan Giri untuk membaca Al-Quran. Sampai saat ini, keris kalamunyeng asli disimpan dan dirawat di makam Sunan Giri. Pengunjung masih bisa melihat replika keris kalamunyeng itu di Museum Sunan Giri. Replika keris ini dibuat dari besi tanpa perunggu yang memiliki panjang 36 cm. Pangkal mata keris dihiasi dengan sulur daunan berlapis emas. Selanjutnya adalah tombak. Bentuk mata tombak yang lain dari koleksi Museum Sunan Giri adalah tombak canggah yang terdiri dari dua mata tombak berbentuk setengah lingkaran yang bisa ditangkupkan dengan diberi engsel pada bagian pangkalnya. Bidang tajaman selain terdapat pada ujung mata tombak canggah, juga terdapat pada bagian sisi dalamnya. Tombak semacam ini dalam penggunaannya biasa digunakan untuk menangkap dan menggiring pencuri. Kemudian ada umpak. Umpak adalah sebuah pondasi yang berfungsi untuk penyangga atau penopang bangunan. Sedangkan untuk koleksi umpak yang berada di Museum Sunan Giri berasal dari pendopo di situs Cungkup Kubur Sunan Giri. Umumnya, umpak digunakan untuk bangunan tradisional di daerah tropis, tepatnya di bagian bawah tiangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah naskah khutbah. Naskah khutbah ini merupakan barang wakaf dari Masjid Ainul Yakin Sunan Giri, menjadi referensi penyampaian khutbah di Masjid Ainul Yakin saat sholat Jumat. Naskahnya ditulis menggunakan metode tulisan tangan dengan tinta balok. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu sorban. Koleksi lain dari Museum Sunan Giri adalah sorban Sunan Giri. Benda ini merupakan peninggalan Sunan Giri yang diyakini dipakai beliau dalam melaksanakan dakwah. Sorban ini menggunakan teknik tenun, pola hias, dan bahannya termasuk jenis kain salimi yang berasal dari Persia. Kain sulaman tangan ini dilengkapi dengan benang emas atau prada, bermotif bunga dan daun. Selanjutnya ada pelana kuda, yang kini dipamerkan di dalam Museum Sunan Giri. Merupakan koleksi warisan dari pengikut Sunan Giri yang terbuat dari bahan kayu, dengan bidang ikat serta pijakan kaki yang terbuat dari besi. Pelana kuda tersebut memiliki ukuran dengan panjang 50 cm dan lebar 38 cm. Koleksi Museum Sunan Giri yang selanjutnya adalah nisan leran.
Nisan Leran adalah label untuk nisan yang ditemukan di Kompleks Kubur Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Mayar. Nisan pertama ditemukan oleh peneliti Belanda C.P. Mokwete pada tahun 1911 dan penelitian dilanjutkan oleh Paul Ravnisse. Inskripsi pada nisan ini memiliki 7 baris tulisan Arab Kufi dengan kutipan 2 ayat dari surah Ar-Rahman dan informasi tentang kematian Fatimah. Nisan kedua dari makam Fatimah binti Maimun yang sekarang menjadi koleksi museum daerah Kabupaten Gresik menunjukkan gaya tulisan yang sama dengan nisan pertama di Museum Majapahit Mojokerto. Namun, nisan kedua ini dalam kondisi sangat aus sehingga belum terbaca sepenuhnya.